sekalian. Amin. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu-minggu ini dunia sedang dilanda kegelisahan dan kecemasan oleh karena penyakit coronavirus yang melanda seluruh dunia. Ketakutan itu semakin nyata karena makin banyak orang yang tertular dan angka kematian pun semakin meningkat. Salah satu usaha yang sedang dilakukan pada saat ini ialah mengambil jarak antara yang satu dengan yang lain ketika bertemu. Bahkan di negara kita telah disarankan agar aktivitas dilakukan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan ibadah juga di rumah. Walaupun pada saat yang sama kita juga merasa sedih karena banyak juga warga masyarakat dan warga jemaat kita tidak bisa melaksanakan hal-hal sedemikian dalam kehidupannya. Sebab mereka harus keluar dari rumah, bekerja sehari-hari untuk kehidupan mereka. Kita berdoa untuk mereka, agar mereka mampu dalam melaksanakan aktivitasnya, menjaga jarak antara yang satu dan yang lain. Saudaraku, pada hari-hari ini, kita diajak oleh firman Tuhan untuk merenungkan ulang arti dari kehidupan kita. Lihatlah saudara-saudara, betapa kekuasaan, kekayaan, kepintaran, atau apapun yang dikejar oleh orang di dunia ini tidak bisa mengatasi serangan coronavirus ini. Tidak satu orang pun bisa mengatakan bahwa dia bebas dari serangan coronavirus ini.
kehidupan kita sedang diancam oleh penyakit ini. Pada saat yang sama, saudaraku, kita mengetahui dan menyadari ternyata kehidupan kita itulah yang paling berharga. Bukan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita seperti kekayaan, kemuliaan, dan yang lainnya itu. Semuanya itu hanya melintas dari kehidupan kita. Hidup itu sendirilah yang terutama. Dan pada saat ini, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, dengan kuasa ilahi Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Allah sendiri memperlihatkan bahwa kehidupan itulah yang utama. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Saudaraku, hari-hari ini kita diajak kembali untuk menghargai kehidupan kita yang telah ditebus oleh Yesus dengan anugerahnya yang besar. Dia telah memberikan kita janji-janji ilahi supaya kita memperoleh kodrat ilahi, kehidupan bersama, kehidupan yang kekal bersama dengan Dia pada kehidupan selama-lamanya. Saudaraku, harga dari sebuah kehidupan itu adalah darah Yesus. Karena itu, marilah kita pada hari-hari ini, ketika dunia sedang diserang oleh coronavirus ini, makin menghargai kehidupan kita itu sendiri, makin memfokuskan diri kita pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab pengenalan kita akan Yesus Kristus akan menolong kita untuk memahami makna dan arti kehidupan kita itu sendiri. Pengetahuan kita, pengenalan kita akan Yesus akan membawa kita kepada kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita. Karya Yesus menjadi kehidupan kita. Apa yang dilakukan Yesus adalah untuk kehidupan kita. Kita menghargai dan menghidupi apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Saudaraku, ada 7 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini selama kita di sini, sampai kita memperoleh pengetahuan yang sempurna akan Yesus Kristus. Yang pertama adalah iman, percaya kepada Yesus, tunduk dan taat kepadanya. Yang kedua adalah pengetahuan, pengetahuan yang benar supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Penguasaan diri bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah yang ditebus oleh Yesus Kristus. Yang keempat adalah ketekunan. Tekun dari hari ke hari. Kita terus belajar dan belajar dan belajar untuk mengenal kuasa Yesus sendiri. Yang kelima adalah kesalehan. Saleh, hidup dalam sopan santun, hidup dalam kehidupan yang lebih peduli dengan orang yang lain. Yang keenam, mengasihi sesama kita. Dan yang ketujuh adalah mengasihi semua orang. Saudaraku, kehidupan kita itu bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk semua orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan menyembuhkan bangsa kita. Amin.